Ya, pemirsa kembali lagi dalam Motivatalk. Untuk Anda yang ingin interaktif bersama kami ngobrol-ngobrol di sini, langsung aja telepon ke 0213922121 atau mungkin mau SMS juga boleh. Twitter banyak nih. Oh, Twitter boleh loh. Pertanyaannya apa sih kira-kira nih? Enggak sih, Chantal aja Oh, tadi baru Chantal say bilang apa hello. katanya? Oh, say hello. Dia Emosi bilang gitu ya? saya disuruh show tunggal. Kamu Oh. enggak dianggap? Oh. Ayo Oh. jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawabnya apa dong? Jawabnya apa yang tegas gitu dong. Apa dong kira-kira ya? Heeh. Lo, gue, N gitu. Enggak ya? Enggak Enggak gitu gitu. ya. Kita masih membahasnya. Sudah ada penelpon. Jangan-jangan Chantal juga yang telepon ya. Halo? Halo? Iya, halo. Iya, dengan siapa di mana nih, Pak? Dengan Pak Sapran. Dengan Bapak siapa? Sapran. Iya, silahkan Bapak. Pertanyaannya. Pertanyaannya, Halo, Pak Safron di Lampung. Silahkan pertanyaannya. ini apa namanya? Saya kan ini bekerja keras juga. Jadi kerja itu nggak nentu lah. Sekarang dari pagi kalau sampai malam terus saja. Kalau belum selesai nggak berhenti juga. Iya, silahkan Pak. Nah, terus apa namanya? Kadang-kadang hasil tercapai juga ya memang nggak maksimal karena memang tujuan saya juga mesti apa namanya ngambang lah. Apa yang ngambang? Ngambang lah, katanya gitu. Nggak maksimal juga, udah lama-lama di kantor tetap ngambang. Yang ngambang gimananya nih Pak? Ya karena habis namanya di birokrasi ya, kan jadi hasil yang mau kita capai itu kayaknya susah mau kelihatan itu. Nggak kita kerjain juga, tapi udah jadi kewajiban kita, udah jadi tanggung jawab kita juga. Jadi mau nggak mau ya dikerjain sampai kalau nggak beres juga ya kita kena marah. Beresnya juga nggak tahu sampai kapan juga. Oke, silahkan langsung aja pertanyaannya nih Pak. Nah, jadi dari permasalahan saya itu kira-kira gimana ya, Coach? Ya, kalau Bapak nggak tahu, saya juga nggak tahu, Pak. Nggak, gampangnya gini, Pak Safron, kalau di kantor itu memang kalau yang dilihat hanya kewajiban, ya terbatas Pak yang bisa dilakukan. Tapi kalau di kantor itu karena pilihan, maka banyak yang bisa dicapai. Birokrasi memang kadang-kadang suka ngeselin ya, apalagi kalau kita punya ide-ide keren, tapi nggak jalan hanya karena birokrasi. Ya, Bapak selalu punya pilihan, apakah mau berhadapan dengan birokrasi itu dan menjadikannya berjalan, ya berjuang di sana, berjuang dalam koridor birokrasi, atau mungkin memutuskan untuk oke, saya coba yang lain karena ini bukan untuk saya. Selama pilihan-pilihan itu dibuka, saya pikir akan jauh lebih sehat daripada yang saya rasakan nih Pak Safron ya. Bapak merasa sebagai korban, tahu nggak? Kalau korban itu kan ya saya korban, nggak tahu apa-apa, nggak bisa diapa-apain dan nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak Pak, Bapak bukan korban gitu. Bapak bisa mengambil pilihan. Saya nggak mengatakan Bapak harus keluar, tapi banyak opsi yang sebenarnya bisa Bapak kaji, Bapak jadikan sebagai pertimbangan. Terkait dengan workaholics, bukan lama waktunya, ya. Karena bekerja itu memang harus keras, memang harus cermat, harus cerdas. Tapi yang penting itu kerjanya untuk apa? Jangan sampai kerja cuma sekedar untuk dapat duit akhir bulan, ya. Karena kalau sasarannya cuma itu ya short term saja. Jadi kita nggak akan bisa menikmati yang lebih panjang dari itu. Oke, silahkan Pak. Dikaji lagi kalau kata coach kita nih. Digaji ya, kalau digaji sama Intan. Oh, dikaji. Dikaji. Makasih Pak Safron. Terima kasih Pak Safron. Nah, tapi bener loh coach kalau awalnya tadi bilang ya, kalau misalnya kita dari dulu bilangnya kalau orang yang lama-lama di kantor itu adalah cerminan kesuksesan. Ah, enggak, sama sekali enggak. Orang saya diajarin kayak gitu loh. Salah. Salah ya? Gampang kan? Orang yang sukses malah nggak ada di kantor. Karena dia udah kemana-mana. Dia biarin orang lain kerja buat dia. Ya kan? Kalau mau lihat dari ukuran itu. Tapi nggak usah bicara soal possession, nggak usah bicara soal kepemilikan, Intan. Orang yang paling sukses bagi saya, orang yang sudah menjadi diri dia sendiri yang terbaik. Bagaimana mungkin kita bisa jadi diri kita yang terbaik kalau menjalankan pekerjaannya udah kepayahan karena capek. Kita nggak bisa mikir jernih karena bawaannya dikejar-kejar terus. Bawaannya udah rumit, udah riwah aja. Kita nggak bisa berpikir untuk kita. Dan gimana kita bisa jadi orang yang terbaik kalau kita menempatkan diri selalu di posisi seperti itu. So, waktunya sekarang untuk melakukan perubahan. Perubahan itu apakah memang harus selalu keluar dari kantor Enggak, itu? perubahan yang nomor satu adalah
purpose saya bekerja itu apa? Dan sekali lagi saya katakan, kalau Gusti Allah itu udah menjamin yang namanya kebutuhan, nggak usah takut. Nggak usah takut nggak punya duit, nggak usah takut nggak makan. Selama kita mau berusaha, pasti akan dibukakan opportunity. Tapi yang paling penting dari sana adalah, hey, keberadaan saya nih, di muka bumi ini untuk apa ya? Oke. Jadi jauh lebih luas konteksnya. Dan pekerjaan jadi punya makna. Nah itu dia, kerjaan jadi punya makna. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang nggak bermakna itu yang tadi dibilang tadi ya, yang kayaknya depresi banget di kantor juga ya, ngerasa terpaksa seperti itu. Pertanyaan yang paling simpel saya ajukan buat teman-teman yang sedang melihat Motivate Talk sekarang. Kalau Anda tidak digaji, menjalankan apapun yang sedang Anda jalankan sekarang, kameramen mungkin ya, atau yang duduk di sini, Aduh, gempa, ya, atau yang ini ya, atau yang lagi guru, atau karyawan bagian audit, atau accounting, atau bankir, atau sales, apapun itu. Kalau Anda tidak digaji sekarang masih mau nggak ngerjain pekerjaan itu? Kalau jawabannya enggak, berarti Anda belum nemu purpose hidup Anda. Berarti Anda bisa jadi bekerja belum tanpa makna. Aku dalam hati mau loh. Good, way to go. Yes, memang harus sampai begitu ya. Yes. Kalaupun misalnya nggak dibayar pun ya udah emang suka kok gitu ya. Tan, gini aja, kalau kamu ya, aku pergi dari sini, kamu ngomong sendiri aja, kamu seneng kan? Ngaku. Kita bahas SMS dulu aja ya. Ngaku. Jadi serem ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Saya nggak mau jawab pertanyaan ini ya. Ini agak sulit ya. Pergi dulu kalau gitu. Ya udah kalau gitu aku ngomong sendiri ya. Oke, pemirsa, efisienkah pekerjaan kita jika terlalu berlebihan? Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang dunia pekerjaan ini dan untuk itu tetaplah bersama kami di mana lagi kalau bukan di Motivator.